gue pernah ngebahas ada yang namanya risk progresif. Dan di video kali ini, gue bakal ngebahas lawannya dari risk progresif, yaitu risk regresif. Jadi apa sebenarnya risk regresif dan bagaimana cara menggunakannya? Langsung aja kita masuk ke video ya. Secara pengertian, risk regresif ini adalah salah satu metode pendekatan untuk memanajemen resiko, di mana risk per trade-nya akan semakin menurun seiring dengan pertambahan modal. Jadi ini benar-benar kebalikannya dari risk progresif ya, di mana risk progresif, risk per trade-nya akan selalu meningkat. Sedangkan kalau untuk regresif ini ya risk per trade-nya akan selalu menurun. Prinsip utama yang dari risk regresif ini adalah untuk mengamankan dulu nih profit di depan. Jadi ini kita akan bersikap lebih konservatif ya, di mana kita mempertahankan profit yang sudah didapat daripada mengejar profit yang lebih tinggi yang beriringan juga dengan resiko yang lebih tinggi juga. Kenapa metode risk regresif ini ada? Nah, sebelumnya mungkin lu pasti pernah ngalamin ketika lu dalam suatu periode trading ya. Mungkin di awal-awal bulan lu udah mencetak profit yang lumayan tinggi. Namun seiringnya pertengahan bulan hingga ke akhir bulan, seluruh profit lu di awal justru ludes, di mana kehabis sama beberapa transaksi-transaksi yang merugikan. Dan ini adalah salah satu hal yang pengen di-counter oleh metode risk regresif nih. Jadi pada intinya ya inti kita mengamankan profit sudah kita dapat dulu di depan, daripada kita berusaha secara greedy atau overconfidence untuk mengejar profit yang jauh lebih tinggi lagi yang paling kita aja nggak tahu akan dapat atau enggak. Metode apa yang cocok menggunakan pendekatan risk regresif? Metode-metode yang cocok untuk menggunakan pendekatan ini adalah metode-metode yang memiliki probabilitas tinggi ya. Itu dulu yang jelas. Dan yang kedua adalah metode-metode yang lebih mengandalkan berita atau news gitu. Jadi kalau bisa lu termasuk news trader, mungkin ini salah satu metode yang cocok buat lu. Kenapa? Karena kecenderungannya news trader kan bergerak berdasarkan data fundamental gitu ya, dari berita-berita. Ketika dia sudah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menganalisa berita, dia memiliki win rate yang cukup baik nih untuk kira-kira bisa menafsirkan data dari CPI dan sebagainya gitu ya. Itu sangat cocok banget nih untuk menggunakan metode risk regresif. Tahapan-tahapan penting nih yang perlu siapkan dulu sebelum menggunakan risk regresif ini. Pertama adalah lu pasti harus menyiapkan kira-kira targetnya itu selama periode berapa gitu. Jadi lu harus sudah tahu dulu nih, mau target berapa persen selama berapa lama. Yang kedua, lu harus tahu risk per trade yang pertama kali digunakan. Ini di mana ada risk per trade yang umumnya cukup tinggi ya, sekitar mungkin ya bisa 3% sampai 5% atau bahkan lebih. Dan yang kedua adalah penurunan resikonya setelah risk yang pertama tadi. Kalau masih bingung, tenang aja ya, karena kita bakal langsung masuk ke chart dan gue bakal jelasin dengan lebih rinci lagi. Nah, jadi ini kita udah masuk ke data Excel ya. Dimana kalau bisa lu lihat ya, kalau bisa lu ingat juga, ini ada data Excel yang sama ya, yang gue gunakan waktu menjelaskan metode risk progresif di video yang ini. Jadi kalau bisa lu penasaran ini data tentang apa ya, lu bisa nonton video itu dulu lah. Jadi yang pertama ini soal risk progresif bakal gue hapus dulu ya. Dimana ini kita menggunakan pendekatan yang sama ya, dimana kalau bisa kita sama-sama menggunakan modal senilai $10.000. Dan seperti yang gue jelaskan nih, sebenarnya risk regresif adalah metode di mana kita terus netapin dulu target di depannya tuh berapa. Dan sebagai contoh, gue bakal netapin target di depan itu ya 10% ya. Jadi kalau bisa kita tulis aja rumusnya, $10.000 kita kali sama 10%, maka akan mendapatkan target, yaitu 1.000. Dan yang tadi, ini gue tulis juga biar jelas, ini target. Dan ini adalah yang tadi gue sempat bilang, kita harus nentuin dulu, risk pertama kalinya yang mau digunakan itu berapa. Risk 1, dimana di sini gue nggak boleh kita menggunakan 5%. Lalu yang kedua, risk keduanya akan jatuh ke 1%. Harusnya dari sini aja lo udah dapat gambaran. Tapi kalau belum ya tenang aja, masih bakal gue jelasin. Jadi intinya, risk regresif ini, kita pertama mau berusaha untuk mencapai target ini dulu nih. Dengan menggunakan risk per trade-nya itu senilai 5%. Yang ketika targetnya sudah tercapai, kita akan menurunkan resiko kita menjadi sangat kecil, yaitu sekitar 1%. Jadi ya nanti kurang lebih hasil akhirnya harusnya itu nggak bakal terlalu jauh kelembaran dari angka 10%. Kalau bisa nanti menggunakan risk 2%, menggunakan risk kedua ini yang 1% profit itu cukup bagus, ya mungkin bisa naik sampai 15% dan sebagainya. Tapi kalau cukup buruk ya mungkin bisa turun sampai 5% dan ya sejenisnya. Intinya begitu. Dan sekali lagi nih, seperti yang tadi gue jelaskan, nggak semua metode itu cocok menggunakan metode risk regresif. Dimana kalau bisa lu ngeliat nih data di bulan Januari, dimana ini jumlah loss-nya ini terlalu banyak gitu. Dan ya ini data backtest gue pribadi, dan gue pribadi bukan news trader ya.
Jadi emang nggak cocok menggunakan risk regresif. Jadi sehingga ini kalau bisa kita menggunakan cara yang sama, ini gue udah yakin banget, ini nggak bakal berhasil. Jadi ini bakal langsung gue skip aja ya, karena emang secara metode tuh nggak cocok pendekatannya. Kita pindah ke sini aja, gue copy dulu, ini gue hide lagi ya. Kita sembunyikan. Oke, jadi kalau bisa lu lihat, data di sini ya, ini memiliki probabilitas yang cukup tinggi nih di bulan Februari nih, kayak yang seperti lu lihat, banyak profitnya. Nah, di sini kan kita sebenarnya mau menggunakan, ini contoh yang pertama kali gue gunakan, ini kita menggunakan risk 1% ya. Jadi gue bakal tambahin lagi di sini kolom di sebelah kirinya. Gimana kalau bisa pengen dapat penggunaan risk 5% ya, berarti tinggal gue kali 5 aja kan. Berarti kurang lebih nanti datanya bakal kayak gini. 2 kali sama 5. Oh iya, juga buat lo yang belum tahu ya, ini metode menggunakan risk reward rasionya yang negatif ya. Ini udah gue bahas secara lengkap di risk progresif. Intinya metode ini memiliki probabilitas uh, risk meresikokan 1 untuk mendapatkan 0,6. Kurang lebih begitu ya. Jadi kalau bisa lu lihat nih kenapa profit cuma 62 ya karena itu. Jadi ini gue tarik ke bawah. Iya. Ini gue rapihin ya. Di tengah. Nah ini asumsinya. Kita menggunakan risknya senilai 5%. Gimana? Berarti kita mau menargetkan diri kita supaya dapat dulu nih angka 1000 ini. Dengan risk pertama ini 5%. Jadi dari sini kita menggunakan 5% ya, benar ya. Dan kita kalian fokus ke bagian sini ini ya, di bagian sum-nya, di mana kita akan terus nih ngikutin transaksinya sampai mendapatkan 1000. Kedua, ketiga, keempat, drop lagi, naik, drop, naik, drop, naik, 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 dan naik. Sehingga nih gue tandain bold lah ya, gue bold. Sehingga pengguna risk 5% hanya bertahan sampai di sini. Nanti ke bawahnya, ini menggunakan ya kurang lebih 1% ya. Jadi bakal kayak gini, sorry. Ini langsung gue copy aja deh ya. Jadi kurang lebih nanti bakal kayak begini. Sehingga kalau bisa nanti di total, profit akhir lo adalah senilai 1216. Ya jelas ini pasti lebih gede dari menggunakan risk 1% ya. Karena risk 5% ya jelas lebih besar. Cuma yang pengen gue tekanin, kenapa sih kita menggunakan risk 5% ini di awal? Intinya, kita ini pengen mengamankan dulu profit di depan. Dan kenapa gue bilang ini cocok buat yang probabilitasnya tinggi? Karena biasanya untuk mencapai targetnya yang ditentukan itu bakal lebih gampang. Itu pertama. Jadi kalau bisa tadi gue menggunakan risk to reward rasionya ini bisa kayak di sini aja nih. Kalau bisa gue mengalami 4 transaksi yang berturut-turut profit, itu bisa gue langsung bakal mencapai targetnya gitu. Bakal lebih gitu dari targetnya ya, 1240-an. Dan setelahnya nanti gue tinggal menggunakan risk 1%. Jadi gue berusaha mengamankan banget profit yang udah gue dapat di depan. Dan kenapa gue menyampaikan ini cocok buat news trader? Karena biasanya ada salah satu news yang selalu muncul tiap awal bulan di hari Jumat, yaitu CPI. Kalau lo emang memiliki kemampuan yang cukup baik gitu dalam menganalisa CPI, non-farm payroll, dan sebagainya gitu yang selalu muncul di awal bulan, ya lo bisa menafsirkannya dan harusnya lo kalau bisa emang jago ya lo profit di depan kan. Dengan menggunakan risk yang besar gitu. Mungkin dalam satu transaksi itu lo berharap lu menggunakan risk to reward ratio 1:1 dan lu yakin banget nih probabilitas lu buat baca data fundamental itu pasti benar gitu. Ya lu langsung aja pakai risk per trade 10%. Jadi kalau ini profit, lu langsung dapat 10%. Dan sehingga lu udah mencapai target profit lu. Gimana sisanya? Lu bakal menggunakan transaksi yang nilainya 1%. Dan kebetulan aja ini contoh data backtest-nya emang kurang bagus ya. Jadi kayak seolah-olah ini kebetulan banget yang di akhir-akhir bulan ini selalu profit dan profit. Kalau bisa kita lanjutin aja pakai 5%, pasti hasilnya bakal lebih gede. Cuman namanya pasar ya kita nggak pernah tahu. Kalau misalnya emang lu jago di news doang yang selalu muncul di awal bulan, ya lu fokus aja di situ. Lu gedein aja resiko lu di situ. Gimana yang setelahnya gitu, yang metode lu mungkin nggak terlalu perform secara baik, ya lu kurangin aja risk per trade-nya jadi 1%. Jadi sehingga nanti lu bakal mengamankan profit yang ada di depan. Harusnya penjelasan gue ini ya cukup jelas ya. Dan sekali lagi ya, ini salah satu pendekatan metode pengelolaan resiko yang sebenarnya cukup agresif dan bisa dibilang berbahaya. Jadi bisa gue tekanin lagi, ini nggak cocok buat semua metode. Ini hanya cocok untuk metode-metode yang memiliki win rate cukup tinggi di awal bulan. Kalau bisa lu menggunakan metode yang mungkin win rate-nya di awal bulan selalu bagus tapi di akhir bulan jelek, ya lu cocok menggunakan pendekatan pengelolaan resiko seperti ini.
Tapi kalau data lu selama lu backtest gitu selama 1 bulan dan cukup random gitu win rate-nya bisa kadang-kadang di awal bulan, di tengah atau di akhir, ya lu nggak cocok buat menggunakan metode ini. Oh iya, dan satu lagi hal yang penting nih yang lupa gue sampaikan. Lu juga harus memiliki batas kapan lu berhenti menggunakan risk yang besar tadi. Kalau bisa tadi gue contohin ya, di awal kita menggunakan risk per trade-nya 5%. Dan mungkin aja nih di awal bulan yang nggak sesuai sama data backtest lu lah, agak lagi sial lu di bulan itu. Lu harus bisa ngeset nih. Kira-kira lu setelah loss berapa persen, lu bakal berhenti menggunakan risk 5% itu, dan langsung balik ke 1% gitu. Ya mungkin ini gue kasih contoh yang ekstrim aja sekalian ya, biar kalian ngerti. Mungkin kalian bakal nempatin kalau bisa kalian awalnya menggunakan risk 5%, dan lu bakal langsung berhenti ketika modal lu udah turun 30%. Yang berarti lu selama pengerjaannya gitu, selama tradingnya, itu lu bakal mengalami 6 kali loss berturut-turut. Kalau bisa lu udah ngalamin 6 kali loss berturut-turut dan modal lu udah drawdown 30%, yang which is sudah cukup gede banget ya, lu bakal berhenti menggunakan risk per trade 5% dan langsung balik menggunakan risk per trade 1%. Ini hal yang cukup krusial juga ya. Dan ini salah satu cara buat mencegah lu terseret lagi nih mencapai drawdown yang lebih dalam. Dan ya, itu aja sih yang bisa gue sampaikan video kali ini ya. Gue cuman kayak pengen jelasin tentang pendekatan pengelola manajemen resiko risk regresif yang bisa lu terapin juga nih buat tuh kayak nge-subscribe salah satu channel. Kok bisa banyak banget yang komentar, oh iya lu kan bisa auto aja, lu bisa pakai Marginius. Ya, seperti yang gue sering jawab di komentar juga ya, bahwa Traders Family itu hanya mengizinkan untuk otomatis copy sinyal di broker MRG. Sedangkan ya, di pasar nggak semuanya pakai broker MRG. Apalagi pro firm, nggak semua pro firm, dan bahkan gue nggak tahu satu pro firm pun yang bekerja sama dengan broker MRG. Sehingga penginputan masih harus dilakukan secara manual. Jadi penggunaan metode risk regresif ini mungkin bisa cocok nih kalau bisa lu nemu analis-analis yang memiliki tipikal news trader. Dan sekali lagi ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Thank you and see you on the next video. Bye-bye.